saya mengerti bahwa hari-hari ini Bapak Ibu diminta untuk berdoa lebih lagi, memuji lebih lagi, menyembah Tuhan dalam banyak perkara. Bapak Ibu Anda mengerti bahwa situasi yang memang terjadi hari-hari ini sepertinya kita ini harus banyak doa dekat sama Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita mulai hari ini topiknya adalah bicara mengenai Yohanes Pembaptis, bagaimana kehidupannya terjual semuanya untuk Tuhan Yesus. Kita akan membuka Bapak Ibu Lukas ke-7, Lukas 7 ayat 18. Kita mulai. Saya akan bagikan pada Bapak Ibu, bacakan dulu sebentar, baru saya akan jelaskan ayat-ayat ini. Lukas ke-7 ayat 18. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa dari murid-muridnya, ia memanggil dua dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya sama Tuhan. Engkaukah yang akan datang itu atau harus kami menantikan seorang lain? Ketika kedua orang sampai pada Yesus, mereka berkata, Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan seorang lain? Pada waktu itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat yang menurunkan penglihatan pada orang buta, dan Yesus menjawab mereka, pergi dan katakan pada Yohanes apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, kepada orang miskin diberikan kabar baik. Dan berbagailah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Setelah suruhan Yohanes pergi, mulai Yesus berbicara pada orang banyak tentang Yohanes. Untuk apakah kau pergi padang gurun, melihat bulan digoyangkan angin kian kemari, atau untuk apa kamu pergi? Lihat orang yang berpakaian halus, orang yang berpakaian indah dan hidup mewah, tempatnya di sana raja. Tapi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar. Aku berkata kepadamu bahkan lebih dari nabi. Tentang dia ada tertulis, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes, nabi yang terkecil dalam kerajaan Allah, lebih besar daripadanya. Seorang banyak yang mendengar perkataannya, termasuk para pungut cukai yang mengakui kebenaran Allah, karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka oleh karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Kata Yesus, dengan apakah akan kuampamakan orang-orang dari angkatan ini, dengan apakah mereka akan sama? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan saling menyerukan, kami meniup seruling bagimu, tapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung, tapi kamu tidak menangis. Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti, tidak minum anggur, kamu berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan, minum, dan kamu berkata, lihat, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat diberikan oleh semua orang yang menerimanya. Bapak Ibu, ayat ini menggambarkan bagaimana Tuhan Yesus menjelaskan kepada orang-orang hari itu mengenai Yohanes. Anda mengerti Yohanes itu orang yang sebetulnya disebut sebagai orang yang mendahului Tuhan Yesus. Dia adalah seorang Saduki. Yohanes itu keturunan Saduki karena ayahnya adalah Sakaria, seorang imam besar, keturunan dari Zadok, ibunya juga seorang Lewi. Waktu Yohanes itu masih dalam kandungan karena ibunya tidak mandul, ayahnya waktu masuk ke dalam bait suci, tiba-tiba dia melihat malaikat dan malaikat berkata kepada dia, dia akan punya anak tapi sulit untuk percaya. Zakaria tidak sulit untuk percaya. Karena Zakaria tidak percaya, apa yang terjadi? Zakaria kemudian menjadi bisu. Kemudian Elizabeth, ibu dari Yohanes ini bertambah besar. Kandungannya ada 6 bulan setelah Yohanes dalam kandungan, Tuhan Yesus mulai sebagai benih yang kudus dalam diri Maria tumbuh. Jadi usia Tuhan Yesus dengan Yohanes Pembaptis itu beda 6 bulan, Bapak Ibu. Dan waktu lahir ke muka bumi, itu semua orang zaman Yohanes Pembaptis kagetnya luar biasa. Mujizat terjadi, Yohanes adalah satu-satunya manusia. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan, ya bukan manusia Tuhan. Satu-satunya manusia seperti Anda dan saya, satu-satunya yang penuh oleh Roh Kudus sejak dari kandungan ibu.
Jadi manusia cuma satu yang seperti itu, yaitu Yohanes Pembaptis. Yohanes mendapatkan visi dari Elia, bahwa Yohanes ini harus membuka jalan Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Ada mujizat yang besar dan waktu dia lahir, ayahnya tiba-tiba bisa berbicara dan nama yang keluar pertama kali bernama Yohanes. Bapak Ibu, Yohanes atau Yohanan, dan ini nama kan ada dua macam ya. Yohanes adalah nama Yunani. Nama Ibrani adalah Yohanan. Bapak Ibu tahu itu adalah Allah memberikan berkat. Hanan itu adalah blessing, berkat daripada Tuhan, anugerah daripada Tuhan. Yo Yahweh memberikan anugerah. Jadi Yohanes itu adalah membuka jalan Tuhan, memberikan anugerah bagi Tuhan. Dan Bapak Ibu tahu bahwa kalau Tuhan Yesus lahir itu mujizat memang banyak, tapi tidak dilihat semua orang. Saya mengerti kalau Anda lahir pada masa Tuhan Yesus ya, kemungkinan Anda akan menganggap Yohanes Pembaptis adalah Mesias gitu. Jadi orang itu betul-betul diurapi untuk menjadi pembuka jalan Tuhan. Semuanya baik-baik saja dan berkembang secara luar biasa sampai tiba-tiba kira-kira 2-3 tahun kemudian orang maju dari timur datang. Mereka rombongan datang dan mau sama siapa nggak tahu jalan toh. Lalu mereka pergi kepada Herodes. Dan kebetulan ketemu Herodes, mereka tanya, Herodes, raja di mana? Bapak Ibu tahu ya, raja itu kan adalah Kaisar Romawi. Herodes itu adalah sebetulnya gubernur. Jadi raja wilayah atau gubernur. Herodes kaget sekali dong mendengar kata-kata itu dan kemudian berkata, raja di mana raja? Orang majunya ke Bethlehem dan mendapatkan Tuhan Yesus dan kemudian pulang lagi ke rumah lewat jalan lain. Tapi Herodes sudah tahu bahwa ini ada seorang anak kecil yang kira-kira orang ini bakal jadi raja. Apa yang terjadi kemudian? Herodes mengatakan kalau begitu bunuh anak usia 20 tahun ke bawah. Jadi kira-kira 2 tahun waktu itu. Dibunuh semua dan Tuhan Yesus sudah dapat sebuah perkataan dari malaikat, bapaknya Yosef dapat supaya mereka lari ke Mesir malam itu juga. Apa yang terjadi? Semua orang menganggap Yohanes Pembaptis adalah Mesias. Jadi Yohanes Pembaptis itu mengalami sebuah masa kecil yang tidak baik. Ayah ibunya kelihatannya mati waktu dia masih kecil. Yohanes kemudian lari dan dia berkumpul bersama orang Ezeni. Bapak Ibu tahu, saya sudah berkali-kali cerita di Alkitab bahwa orang Ezeni, Anda membawa Alkitab, toh Anda punya Alkitab, ya Anda punya HP ya depan Anda. Kalau Anda pegang HP, Anda pegang Alkitab, berarti Anda dan saya itu masih punya hutang. Kita itu bersyukur. Kita berhutang kepada orang Ezeni. Orang Ezeni itu siapa? Orang-orang yang mengumpulkan, seorang yang menolak Saduki, menolak Farisi. Mereka anggap dua orang ini sebetulnya nggak cocok. Mereka menganggap marketplace sudah begitu membahayakan, mereka anti dengan marketplace, mereka hidup dalam kumpulan mereka sendiri. Ternak sendiri, makan sendiri, ibadah kalau hari raya 3 dalam kali setahun mereka datang, tapi setelah itu tidak datang lagi. Mereka kumpul di antara orang-orang Ezeni dan mereka membangun hidupnya sendiri. Bapak Ibu, Anda tahu orang-orang Ezeni itu Tuhan Yesus pernah berhubungan dengan mereka berkali-kali. Bahkan kalau Anda mengerti sebelum makan malam Paskah, Tuhan berkata kepada muridnya, engkau berdua pergilah, engkau akan ke rumah orang dan nanti kau ketemu sama seseorang membawa satu ember, satu kirbat. Dan engkau ketemu orang bawa kirbat, engkau ikuti orang itu, kalau orang itu berhenti sebuah rumah, di rumah itu engkau masuk dan engkau bicara sama tuan rumah dan engkau bertanya, di manakah engkau siapkan tempat untuk perjamuan Paskah malam terakhir. Itu berarti Tuhan Yesus kenal baik dengan orangnya. Dan Bapak Ibu tahu orang pemilik rumah itu dan orang yang ketemu di jalan, seorang laki-laki membawa kirbat atau ember seember itu.
Bapak Ibu, tidak pernah ada laki-laki zaman itu yang membawa kirbat atau ember, sebuah gentong gitu, nggak ada. Wanita yang harus bawa gitu. Yang membawa itu adalah orang Ezeni. Zaman itu kalau bukan orang Ezeni, nggak ada yang membawa gitu. Orang Ezeni bebas, boleh membawa kirbat atau gentong itu. Bapak Ibu, orang Ezeni itu begitu baik dan mereka tidak menganggap orang-orang yang sudah berkembang karena orang Farisi dianggap terlalu bicara terlalu tekstual, orang Saduki dibilang pro dengan Romawi, mereka membuat kumpulan sendiri, beribadah sendiri dengan semua kelompok-kelompok mereka itu orang Ezeni. Dan Yohanes itu waktu masa kecil dia bergabung kepada orang Ezeni. Anda dan saya itu berhutang budi kepada orang Ezeni. Karena Anda ngerti Alkitab yang Anda bisa pegang hari ini, tulisan-tulisan dari PL gitu ya, itu tulisan-tulisan yang dibawa lari orang-orang Ezeni. PB juga. Itu jumlahnya ratusan ribu. Banyak banget, Bapak Ibu harus tahu ya. Tulisan pada masa abad pertama sampai abad ketiga, keempat, itu jumlahnya ratusan ribu. Tulisan itu mereka takut tuh disita oleh Romawi dan dihanguskan. Tulisan itu ditaruh orang Ezeni ke dalam gentong yang tinggi begitu, gentong tinggi. Dimasukkan ke dalam gentong itu dan kemudian dibawa lari. Ada gentong kalau bisa masuk gua, taruh di gua, kalau tidak dibawa lari. Anda tahu dibawa lari itu ada yang meninggal, ada yang ketangkep, dimakan binatang buas, ada yang kemudian disiksa dan hancurlah tulisan itu semuanya hancur. Bapak Ibu mengerti bahwa orang Ezeni itu ternyata menyelamatkan tulisan-tulisan. Bapak Ibu tahu sebuah kisah dari satu orang di sana ada orang dari kelompok Beduin. Beduin itu tidak punya rumah, tidak punya tempat. Mereka hidup tuh tempatnya gini, mencrok. Tidak punya tempat dan mereka hidupnya hanya sebuah rumah dari tatakan kain dan bentuknya punya mobil tapi mereka rumahnya tidak terlalu bagus. Ada orang-orang di situ, orang Israel di sana dan Bapak Ibu tahu kalau bergaul dengan mereka tuh susah lah. Pola pikir juga susah. Mereka suka mengembangkan kambing domba waktu itu dan ada anak di sana yang mengembangkan kambing domba, satu dombanya masuk dalam gua, anaknya takut dalam gua nanti kalau ada apa-apa ya. Kemudian anaknya mengambil batu dan melempar ke sana, ternyata dilempar itu ada suara pecah gitu. 2 kali dilempar ada suara pecah, anak itu lari kepada ketua wilayahnya dan berkata ada suara pecah di gua. Datanglah orang Beduin rame-rame dan masuk ke gua dan menemukan dalam tembikar-tembikar roh apa yang besar-besar itu, ketemulah tulisan-tulisan pada semua abad yang ditulis oleh orang-orang nabi-nabi pada zaman itu tuh banyak sekali. Dan mereka nggak tahu ini apa. Kemudian orang Israel datang kepada mereka dan membeli harga itu dengan sangat murah. Orang Ezeni, seorang yang Tuhan pakai kelompok mereka sebagai orang yang melestarikan Alkitab Anda. Jadi Yohanes Baptis lari ke sana. Yohanes Baptis adalah pertama, dia seorang outdoor man, orang luar. Dia melayani sepenuh hati, dia tidak ingin disebut sebagai Mesias. Dia berkata bahwa aku harus semakin kecil, tetapi dia, Tuhan Yesus, semakin besar. Itu dia ngomong kepada sepupunya sendiri loh, sepupu tuh. Usia tidak beda jauh, tapi dia berkata, aku diutus, bukan aku Mesias. Dia berkata, dia bukan Mesias. Yang membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Bapak Ibu mengerti ya? Jadi dia mengerti siapa dirinya. Dia sadar siapa dirinya. Bapak Ibu ini penting. Kalau hari ini Anda melayani Tuhan, engkau harus tahu siapakah engkau. Engkau sadar siapakah engkau. Ini penting. Kita harus melayani full heart sebab seperti Yohanes Baptis seorang outdoor man. Dia mengerti dalam hidup ini apa yang harus diambil. Bapak Ibu, malam ini sambil Anda mendengarkan, nanti akan mendengarkan lagi ya.
Anda mendengarkan ini berkali-kali, Anda coba tangkap satu hal. Engkau harus paham siapa dirimu di hadapan Tuhan. Ini penting Bapak Ibu hari-hari ini. Sebab kalau kita anggap kita ini benar, kita anggap diri kita lebih besar daripada Tuhan, hati-hati loh Bapak Ibu. Dalam hidup ini kita harus melayani Tuhan seperti seharusnya. Layani Tuhan dengan sepenuh hati. Yohanes Pembaptis itu ngerti, dia berkata bahwa dia harus semakin besar, Tuhan Yesus semakin besar, dan aku semakin kecil. Bapak Ibu, kunci sebuah pelayanan itu terlihat dari waktu kita melihat Tuhan yang makin besar, aku semakin kecil. Semakin kecil artinya satu kali entah kapan, kecil itu akan habis. Bapak Ibu tahu ya, melayani Tuhan itu satu hari akan habis. Keakuannya akan habis. Kalau kok bisa habis Pak? Iya, hari waktu kita mengerti bahwa keakuan kita akan habis, sudah habis, hanya Tuhan saja terlihat dari pelayanan Bapak Ibu Saudara dan saya. Ini Anda harus mengerti, ini Anda harus sadari. Kondisi inilah ciri utama Yohanes. Sebab Yohanes tahu bahwa dia dipanggil dengan kuat kuasa Elia untuk membuka jalan bagi Tuhan. Setelah jalan terbuka, dia tidak akan diingat orang lagi. Tuhan berkata bahwa engkau mengerti depan siapa engkau berdiri. Ini penting Bapak Ibu. Jadi hari ini Anda dan saya harus paham dengan siapa engkau berhadapan, dengan siapa engkau berada, dengan siapa engkau bertemu. Kita di muka bumi ini melayani Tuhan. Saya mengerti bahwa ada banyak pelayanan di mimbar, di panggung, pelayanan di mana-mana. Anda itu naik itu seakan-akan menjadi orang yang terhormat. Saya mau katakan bahwa pola pikir itu silahkan saja terjadi di jemaat. Silahkan. Tetapi Anda jangan ngikuti itu. Saya udah bilang ini sekali, saya ulang lagi. Kalau terjadi bahwa orang mengeluh-ngeluhkan, Anda memuji, Anda banyak pujian, saya bilang terserah jemaat. Anda tidak bisa ngatur orang. Si A harus gini, kamu nggak boleh begini. Anda nggak bisa ngatur orang. Tetapi satu hal yang Anda harus lakukan. Engkau berpegang dengan sungguh-sungguh. Engkau mengerti bahwa engkau tahu di hadapan siapa engkau ada dan berdiri. Bapak Ibu, itu adalah merupakan sebuah kondisi yang bagus. Jadi Yohanes Pembaptis adalah outdoor man. Nah, kemudian waktu dia membuka jalan Tuhan, dia sudah mengerti bahwa pola yang dia buat ini akan menimbulkan banyak perkara dalam hidupnya. Bapak Ibu, Anda mengerti kita ini melayani Tuhan dan kita mengerti ada kesulitan-kesulitan kita hadapi, tetapi semuanya biar Tuhan yang mengatur. Satu kali Yohanes Pembaptis itu di Herodes Antipas ya, Herod Antipas. Dia menangkap Yohanes, dimasukkan penjara yang berupa lubang. Bapak Ibu tahu penjara zaman dulu adalah penjara, ini adalah sebuah kotak penjara gitu ya. Tapi ada sebuah lubang yang di bawah tanah. Tinggal dimasukkan ke dalam lubang di bawah tanah, itu kondisi penjara yang paling sulit tuh dihadapi. Kalau penjara itu masih di atas tanah, Anda masih bisa ketemu orang di atas tanah masih enak tuh. Tapi kalau masuk ke dalam lubang, pola-pola yang ada waktu di zaman Tuhan Yesus ya, di zaman Israel zaman dulu, biasanya orang-orang yang masuk dalam tanah lubang adalah orang-orang yang hidupnya itu melawan kaisar, melawan raja. Itu pola zaman dulu ada ibadah yang merupakan ibadah yang sulit dilakukan orang. Kalau hidupnya dinyatakan dia
melawan kaisar, dia melawan raja, melawan pemimpin, atau dia sangat keji dalam perbuatannya. Dia dimasukkan dalam lubang, masuk lubang yang dalam itu. Dan dalam lubang itu Anda tahu isinya, itu beceknya bukan main, karena tanahnya sudah digali gitu ya. Bapak Ibu mengerti tanah digali, jadi itu becek, dengan air itu becek. Gelap, udara juga sulit, O2 juga sulit didapatkan, lembab, basah, dan binatang-binatang banyak di sana. Bapak Ibu tahu dimasukkan sebuah lubang. Dan lubang itu ternyata itu ada di Antipas. Herod Antipas tuh punya istana, sebuah istana untuk di musim panas, untuk dia bisa beristirahat di musim panas itu. Di Makerus, Bapak Ibu tahu Makerus ya, itu adalah timur laut dari Laut Mati. Timur laut dari Laut Mati adalah merupakan sebuah tempat yang Makerus. Di Makerus itu tempat Herodes bersantai, dia makan, dia minum, dia berdansa, dia ada banyak semua orang yang semua ada di situ. Dia melakukan banyak hal yang semuanya tidak tidak terlihat, orang di luar sana yang tidak bisa melihat dia yang bagus. Kondisinya dia melakukan hal yang tersembunyi, yang senang-senang, pesta yang tidak senonoh sama sekali dia buat di sana di atas tuh. Dan di bawah itu ada sebuah penjara, di bawah masuk ke dalam tanah. Dan Yohanes dicemplungkan ke dalam lubang itu. Bapak Ibu, apakah Yohanes berbalik atau dia kemudian menjadi kecewa sama Tuhan? Tidak. Tidak. Itu hebatnya Yohanes. Yohanes ditangkap dan dia dimasukkan ke dalam lubang. Tempatnya kurang makan, kurang minum, panas bukan main. Udara alirannya sulit sekali, O2 juga susah, lembab dan dingin di sana. Itu sebuah lubang sana. Yohanes masuk ke sana. Kalau Anda tanya sama saya, Pak, Yohanes itu kemudian goncang nggak imannya? Tidak. Iman Yohanes tetap kuat kok. Dia seorang outdoor man. Dia mengerti kepada siapa dia harus ada. Dia membuka jalan siapa, dia mengerti itu. Jadi prinsip itu tidak membuat iman Yohanes jatuh. Kalau Anda melihat, apakah Tuhan menyuruh seseorang untuk melepaskan Yohanes? Tidak. Tuhan Yesus terlihat di sini. Dia tidak menyuruh orang lain untuk melepaskan Yohanes. Tuhan Yesus juga tidak datang kepada Yohanes Pembaptis untuk melepaskan Yohanes Pembaptis. Anda melihat di sini sebuah kisah, ini kan penjelasan Tuhan Yesus dengan Yohanes Pembaptis, dia cerita. Dalam cerita itu, tidak pernah ada rencana yang Anda lihat, Tuhan mau melepaskan Yohanes dari penjara lubang. Tidak ada. Kondisi ini akan melemahkan Yohanes apa tidak? Tidak jawabannya. Iman Yohanes tetap kuat. Dia mengerti dia seorang outdoor man. Dia orang luar. Dia orang yang pernah dikejar oleh Herodes. Dia seorang yang masuk penjara dalam lubang dan imannya tidak pernah jatuh. Tuhan tidak melepaskan dia. Dia berpikir bahwa kondisi itu adalah kondisi yang harus dialami oleh Yohanes. Bapak Ibu Anda mengerti bahwa peristiwa itu, kalau Anda melihat kesulitan dialami, kehidupan yang menjadi malapetaka dialami, kondisi yang sepertinya tidak menguntungkan, tetapi Yohanes berpegang kepada imannya. Iman Yohanes ini adalah iman yang sangat kuat. Anda mengerti orang-orang Ezeni juga sangat kuat imannya. Mereka tuh sebenarnya menjadi pembuka jalan Tuhan Yesus dan penerus-penerusnya. Mereka kemudian menyelamatkan firman Tuhan. Mereka mengatakan bahwa budaya-budaya Israel kembali diselamatkan oleh orang-orang Ezeni. Anda mengerti bahwa kondisi itu tidak membuat Yohanes mundur. Anda melihat ke dalam ayat ini. Tetapi satu hal, kemudian terjadilah ketika Yohanes mendapat kabar tentang peristiwa itu. Peristiwa yang mana yang peristiwa itu? Kalau Bapak Ibu melihat peristiwa dari Lukas ke-6 sebetulnya.
Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat, menyembuhkan orang pada hari Sabat. Kemudian Tuhan mengatakan hal menghakimi, kasihlah musuhmu pohon dan buahnya, menyembuhkan hamba, bahkan anak muda dari Naim. Kemudian kalau Anda melihat semua yang Tuhan buat, ternyata ada yang menarik. Yohanes punya iman itu mulai goncang waktu dia melihat, mendengar Tuhan yang dia dikatakan Tuhan itu adalah Tuhan ya. Dia berpikir itu adalah Tuhan. Pola yang terjadi yang dipikirkan berbeda dengan jalur surgawi. Jadi Yohanes mungkin berkata kalau Tuhan datang, dia Mesias, aku pembuka jalan Mesias, aku menerima semua yang buruk, biar, dia bilang. Tetapi satu hal, biarlah Mesias itu jadi orang yang besar, dan biarlah aku semakin kecil. Bapak Ibu, peristiwa ini, Yohanes katakan, ya aku mau. Tetapi waktu dia mendengar, Yesus makan bersama orang-orang pelacur. Makan bersama orang-orang pemungut cukai. Waktu itu terjadi, goncanglah Yohanes. Yohanes berpikir, engkaukah yang akan datang atau haruskah menantikan orang lain? Artinya Yohanes mau tanya sama Tuhan Yesus, sebetulnya kondisi engkau itu betul-betul Mesias atau bukan? Karena pola pikirnya Yohanes berbeda dengan pola pikir sorgawi. Yohanes berpikir bahwa kalau Mesias datang, Mesias akan memberikan sebuah konsep yang benar bagi muka bumi dan bumi akan berubah. Konsep itu diberikan, intinya Mesias tidak akan menjamah dosa, tapi apa yang terjadi? Waktu dia mendengar Mesias itu makan bersama para penyamun, makan bersama pemungut cukai, makan bersama pelacur dan orang-orang, kemudian Yohanes mulai goncang tuh hari itu. Bapak Ibu, ini saya katakan sebagai sebuah cerita yang benar bahwa Anda harus mendengar dan mengolah kisah sorgawi dalam hidup Anda. Anda nggak boleh bilang begini, ini kalau Tuhan tidak buat seperti ini. Anda tahu dari mana Bapak Ibu? Kalau Tuhan tidak mungkin seperti itu, hati-hati. Firman Tuhan diberikan kepada kita, intinya adalah Tuhan seperti firman Tuhan. Jadi apa yang ada di firman Tuhan mungkin berbeda pola pikir dengan Anda. Bapak Ibu, hari ini Yohanes seperti juga Anda dan saya, kemungkinan besar hatinya goyang. Sebab Yohanes salah mendengar. Jadi salah mendengar ini penting Bapak Ibu. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang peristiwa itu dari murid-muridnya, ia panggil dua orang dan suruh mereka tanya sama Tuhan. Bapak Ibu, pertanyaan itu betul-betul menunjukkan kepada kita bahwa Yohanes goncang karena dia mendengar peristiwa tentang Tuhan Yesus yang kurang benar. Yohanes mendengar peristiwa tentang Tuhan Yesus yang kurang benar. Anda harus mengolah, ini penting supaya engkau tidak jadi kecewa. Bapak Ibu, kalau Anda mendengar ini, bagaimana Pak caranya sekarang supaya dalam hidup saya hari ini, saya tuh mengerti. Saya ingin untuk saya berjalan dengan benar. Bapak Ibu, kita lihat yuk cara berpikir bagaimana supaya kita memahami Alkitab. Anda tahu Alkitab ada dari Kejadian sampai kitab Wahyu, ada banyak kitab, ada banyak orang. Kalau orang Kristen seperti Anda dan saya yang punya 66 kitab ya. Kalau orang Katolik punya 73. Ada yang punya 81 dari Ortodoks, ada punya banyak ya, orang yang dari Afrika yang ada yang punya 88. Anda tanya sama saya sekarang, Pak,
Yang betul itu berapa? Gitu ya. Kalau saya mau tanyakan kepada Bapak Ibu, adakah melihat di Alkitab ya? Gampang. Anda punya 66 kitab toh, 39 dari PA dan 27 dari PB. Terus yang Deuterokanonika itu dari mana? Ya namanya juga Deuterokanonika. Jadi itu adalah standar kedua dari kanon. Bukan kanon, yang dikanonik bukan. Tapi Deuterokanonika. Yang di kanon itu Deutero. Jadi itu tingkatnya Deutero, di bawah kanon, bukan kanon. Yang ngomong itu, yaitu baca di Alkitab Anda kan ada. Gitu. Jadi Bapak Ibu tahu ya bahwa di muka bumi kalau ada orang dari sebelah Anda bertanya, yang benar yang mana sih kitab ini? Anda harus tahu jawabannya, Bapak Ibu. Anda mengerti bahwa kitab Deuterokanonika kenapa tidak dipakai sebagai firman Tuhan orang Kristen? Sebab Anda mengerti bahwa firman Allah itu yang 66 kitab ini. Nah, kalau Anda Bapak Ibu membaca Deuterokanonika ya, Anda baca semua itu, kok rasanya ada bahasa yang aneh ya, kok rasanya bahasa seperti sulit yang untuk dimengerti. Kenapa? Ya semua Anda tahu bahwa itu adalah Deuterokanonika. Kanon yang Deutero, yang 2 ke bawah gitu, yang bukan standar yang umum gitu. Bapak Ibu harus tahu bahwa itu kondisi kenapa Alkitab Anda jumlahnya 66. Anda pakai saja 66 ini. Nah, untuk memahami 66 ini, Anda harus mengerti bahwa pola pikir Anda harus benar. Yuk kita buka 1 Petrus 4:14. 1 Petrus 4:14. Firman Tuhan berkata bahwa berbagailah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Anda mengerti berbagailah engkau jika engkau dinista karena nama Kristus. Ini penting Bapak Ibu. Jadi Anda harus berpikir positif. Satu, ya bagaimana cara Anda memahami kejadian Yohanes Pembaptis ini? Satu, berpikir positif. Anda harus berpikir bahwa jika engkau dinista karena nama Kristus, Anda penting loh, nama Kristus adalah nama Mesias yang diurapi. Pertentangan antara nama Kristus penting hari-hari ini. Sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Bapak Ibu, Anda mengerti bahwa pola berpikir jika kita dinista, kalau Anda orang berkata sama Anda bodoh, Anda tidak mengerti, engkau disepelekan orang. Begitu banyak orang menyepelekan hidup Anda sebab nama Kristus. Kok ini dikatakan bukan nama Yesus ya? Ini nama Kristus loh Bapak Ibu. Sebab ini penting. Apa sih beda Yesus dan Kristus? Ini penting Bapak Ibu. Anda mengerti bahwa satu ketika kalau Tuhan datang nih, misalnya Tuhan datang, maka kita semua akan pandang dan Tuhan dan engkau akan diangkat. Kan gitu ya firman Tuhan. Engkau akan tinggal bersama Tuhan Yesus. Orang yang naik di atas itu oleh karena Kristus. Dan orang yang sudah meninggal dalam Kristus akan terlebih dahulu naik. Jadi kalau Tuhan datang, yang meninggal dalam Kristus naik. Yang nomor 2, Anda dan saya yang masih hidup yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus akan naik. Firman Tuhan katakan, yang naik itu yang sudah meninggal dalam Kristus. Anda tanya sama saya, Pak, yang meninggal dalam Yesus mana? Firman Tuhan berkata, yang meninggal dalam Yesus itu akan meninggal, tinggal, dan tidak akan diangkat. Saya ulang kembali ya, pelan-pelan ya Bapak Ibu ya. Kalau Tuhan datang, maka yang meninggal dalam Kristus naik. Satu, naik. Nomor 2, Anda dan saya masih hidup, naik. Gitu. Ketemu sama Tuhan di awan-awan, 2 kloter ini berangkat ke sorga. Tetapi yang meninggal dalam Kristus itu naik. Yang meninggal dalam Yesus tinggal di tempat.
Mereka sudah mengalami kematian, tetapi firman Tuhan katakan mereka tidak akan diangkat. Ini Bapak Ibu penting nih. Bicara mengenai Kristus dan Yesus ini adalah dua hal yang terpisah. Makanya kalau Bapak Ibu membaca kitab suci dalam Kisah Para Rasul dan Roma, Anda akan menemukan Yesus Kristus, Yesus Kristus, Yesus Kristus. Tapi kalau Anda membaca kitab-kitab surat-surat dari Paulus, Filipi, Kolose, Tesalonika, Korintus gitu ya, Galatia, Anda akan melihat Yesus Kristus, Yesus Kristus. Bukan Yesus Kristus lagi, tetapi menjadi Kristus Yesus, Kristus Yesus. Ada Yesus Kristus, ada Kristus Yesus. Dua nih. Yesus Kristus, ada Kristus Yesus. Nah, itu kan cuma sekedar pembalikan saja. Enggak, saya bilang. Paulus menulis Yesus Kristus adalah bagi orang untuk petobat-petobat awal. Orang mengenal Yesus. Anda tuh bertobat karena nama Yesus, Bapak Ibu. Yesus. Anda bertobat karena nama Yesus. Anda bertobat, orang bertobat karena Yesus, dan kemudian dia akan mengalami Kristus. Supaya dia mengalami dimurnikan, dia diberkati, berlimpah, diurapi. Tetapi kalau Anda sudah berjalan dalam Kristus sudah lama ya, dalam Kristen sudah lama, engkau akan mendapatkan firman Tuhan yang berkata Kristus Yesus. Engkau mengalami Kristus, diurapi, dibimbing, diayomi, diberkati, supaya engkau lebih dalam mengenal Yesus. Bisa ya Bapak Ibu ya? Jadi ada Yesus Kristus, engkau mengenal Yesus untuk mengalami Kristus. Ada lagi Kristus Yesus, engkau mengalami Kristus untuk mengenal siapa Yesus lebih dalam lagi. Di tempat ini hari ini, di tempat ini yang hadir di acara online hari ini, Anda itu orang-orang yang sudah mengenal Kristus Yesus. Bisa ya Bapak Ibu? Jadi inilah orang-orang kalau Anda misalnya wafat hari ini, engkau meninggal dalam Kristus. Bisa Bapak Ibu ya? Jadi ada dua firman yang harus Anda dapatkan mengenai Yesus dan Kristus. Firman Tuhan berkata, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Ini penting Bapak Ibu. Nama Kristus berarti ini kedalaman Anda bersama dengan Tuhan. Kenapa engkau bisa dinista? Engkau masuk lebih dalam mengenal Kristus, diurapi, engkau dipimpin, dibimbing. Dan di akhir kisah, engkau akan bertemu dengan Yesus. Bisa Bapak Ibu ya? Jadi kisah Kristus Yesus adalah bagi orang yang sudah jadi Kristen dalam. Yang sudah melayani Tuhan. Yang sudah mengerti hidupnya untuk Tuhan. Tetapi Yesus Kristus, orang mengenal Yesus Kristus adalah bagi orang yang masih baru. Masih awam gitu. Bapak Ibu Anda mengerti ya. Jadi Paulus dalam surat-suratnya itu selalu mengatakan Kristus Yesus kepada umat-umatnya. Tetapi Paulus di kitab Roma mengatakan Yesus Kristus. Tapi di kitab-kitab Galatia, Kolose, Filipi dia berkata Kristus Yesus. Bisa ya Bapak Ibu ya, itu ya dua. Jadi konsep itulah yang terjadi waktu firman itu dikatakan. Dalam firman itu dikatakan, berbagailah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan ada pada kita. Jadi Bapak Ibu, merupakan sebuah anugerah besar, sukacita yang besar, berbahagialah. Semua orang percaya, kira-kira pasti mendapatkan hal yang saya katakan ini. Orang percaya itu banyak, Bapak Ibu. Ada yang baru, yang Yesus Kristus tuh, yang baru kenal Yesus, terus mengalami Kristus, atau yang sudah lama ikut Yesus, mengalami Kristus, supaya mengenal siapa Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kondisi yang pertama bagi orang yang masih awal, dan yang mengenal Kristus Yesus adalah orang yang sudah dalam dengan Tuhan. Bapak Ibu Anda mengerti bahwa roh kemuliaan ada atas Anda dan bagi saya. Intinya, pikir hal-hal yang positif. Bapak Ibu, nomor satu. Bagaimana supaya Anda mengerti sebuah pola surgawi dalam hidup Anda.
engkau harus berpikir bahwa engkau bersukacita apabila kita dinista, kita dihakimi, kita dipandang buruk, dipandang rendah karena nama Kristus. Bapak Ibu, hal ini cukup menggoncang saya sebab saya tahu bahwa kekristenan, tanda kutip nih, tanda kutip ya, tidak lagi bicara hal ini. Gitu loh. Tanda kutip. Ada banyak-banyak hamba Tuhan yang mungkin tidak bicara hal ini. Bapak Ibu mengerti bahwa kondisi ini harus diceritakan kepada Anda dan kepada saya. Sebab kita mengerti sebagai orang yang percaya Tuhan Yesus. Kita diberkati, diurapi, dipimpin, dibimbing oleh Tuhan. Anugerah Tuhan limpah. Tujuannya apa? Supaya engkau bisa pergi menginjil. Nah ini kadang kita lupa nih, kita cuma ambil pengurapan, diambil semua, semua yang nikmat Anda ambil, tapi Anda tidak melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan. Gitu. Satu, Anda harus berpikir bahwa ikut Tuhan, membuka jalan Tuhan datang. Ini jalan Tuhan terbuka nih, hari-hari ini terbuka, banyak yang terbuka. Anda akan melihat bumi akan goncang-goncang nih Bapak Ibu. Anda kan mengerti bahwa awal-awal tahun ini sudah banyak hamba Tuhan berkata, kita akan mengalami Godzilla El Nino gitu ya kan. Jadi yang panas itu ya Anda mengalami. Tetapi Bapak Ibu ingat ngerti loh bahwa di muka bumi ini terjadi sebuah kondisi yang akan mengubah bumi. Malapetaka akan ada kegoncangan di muka bumi. Kita akan mengalami kira-kira tahun ini. Bapak Ibu harus mengerti, jadi kalau yang terjadi jangan, waduh kenapa terjadi? Anda harus ngerti dong. Jadi terjadi aja gitu. Sebab engkau dan saya hari ini dipersiapkan untuk Anda bisa pergi ke anugerah Tuhan menginjil. Bisa ya Bapak Ibu ya. Jadi Anda harus siap-siap ini. Di muka bumi siap-siap. Supaya kalau kejadian Anda jangan kaget lagi gitu, tapi Anda sudah mengerti bahwa ini pasti terjadi gitu. Satu, Anda harus berpikir seperti 1 Petrus 4 ayat 14 gitu. Harus berpikir. Nomor dua, kalau Anda mengalami sebuah hal situasi, misalnya bagaimana engkau mengerti supaya aku tidak menjadi jatuh seperti Yohanes di dalam lubang. Aku kuat tetapi aku goncang waktu aku ditanya soal Tuhan Yesus. Nomor dua firman Tuhan. Jangan mencari pujian. Ini penting Bapak Ibu. Pujian itu bukan cuma, aku berkata, oh keren gitu gini. Oh enggak. Juga termasuk approval. Approval dari orang. Paulus katakan, aku tidak mencari nasihat dari manusia. Waktu Tuhan panggil, aku langsung pergi. Bapak Ibu Anda mengerti bahwa pola itu, jangan mencari pujian adalah pola yang Tuhan katakan itu merupakan sebuah hal yang penting kau lakukan. Saya tuh mengingat di masa lalu ada sebuah anekdot, ya, ini anekdot saja. Jadi ada anak naik kuda dan bapaknya di bawah nuntun kudanya. Kemudian orang-orang berkata, wah ini anak nggak punya niat yang baik ini. Orang tua sudah tua suruh jalan, tuh anak enak-enakan di atas kuda. Gimana dong? Dan orang ini berkata, waduh nggak enak nih, ditukar sekarang. Bapaknya naik kuda, anaknya jalan. Sambil jalan, orang bilang lagi, lah ini zaman edan ini. Lah bapaknya nggak mikirin anaknya. Bapaknya enak-enak naik kuda, anaknya suruh jalan. Ini gimana sih? Gitu. Kemudian mereka berkata, oh ya sudah, kami kalau gitu dua-dua nggak naik kuda lah. Dua-dua jalan, kudanya juga jalan.
Waktu jalan tengah-tengah itu, ada orang bilang begini, "Wah, ini punya kuda tapi bodohnya bukan main nih, bapak sama anak sama saja bodoh." Bapaknya tidak naik kuda, anak nggak naik kuda, malah dituntun jalan sama kudanya bertiga. Ini buat apa? Kondisi seperti ini nggak benar, gitu ya. Mereka bingung mau bikin apa lagi. 3 kali dipersalahkan. Yang terakhir, bapak yang naik kuda, anaknya naik kuda. Orang bilang lagi tengah jalan, wah nggak punya peri kebinatangan. Kudanya disiksa, bapaknya berat, anaknya berat. Dua-duanya naik kuda. Kasihan kudanya dong. Kemudian turunlah mereka dari kuda dan kemudian mereka sepakat menggendong kudanya, gitu ya. Bapak Ibu, ini anekdot sebetulnya. Kalau Anda minta pendapat orang semua kita harus dengar, pendapat orang kita harus dengar. Tapi jangan mencari pujian. Kalau itu datang pujian, engkau tahu bagaimana engkau mendapatkannya. Ini ada yang hadir di acara kemarin, hari Minggu kemarin, saya sudah datang di Bandung, di acara The Nest. Saya sudah ceritakan, nah ada sedikit yang belum dengar ya Anda dengar lagi hari ini. Jangan mencari pujian. Saya berikan sebuah tips bagaimana kalau Anda dipuji sama orang. Kalau Anda dipuji, wah Bapak keren, Bapak cuk 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 cuk, CK 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 gitu ya. Gitu. Wah, jempolnya bukan hanya 2, tapi 4 sama kaki semua diangkat begini. Bapak Ibu, yang nomor 1 sebagai ambassador kerajaan sorga, kalau Anda dipuji, wah Bapak keren, aku bagus, saya diurapi, banjir Pak pengurapan, keren sekali. Anda berkata, oh terima kasih sudah dipuji, Tuhan memberkati. Itu gampang saja. Terima kasih sudah dipuji, Tuhan memberkati. Itu kata-kata bagus tuh. Lalu nanti di rumah Anda semua pujian itu Anda kembalikan sama Tuhan. Jangan lama-lama Anda pegang. Anda sebagai ambassador, Anda mengumpulkan semua puji-pujian yang dikumpulkan, kemudian kembalikan pujian hanya milik Tuhan, keagungan milik Tuhan. Ini semua punyanya Tuhan, bukan punya saya. Gitu. Jadi Anda menerima dari orang. Anda kumpulkan, Anda kasih buat Tuhan. Tidak ada pujian yang jatuh di tanah, jatuh di mana-mana. Kebanyakan orang Indonesia, kalau misalnya dipuji, dia berkata, oh tidak, 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 tidak. Bapak Ibu kayak gitu. Jadi kalau orang muji kita bilang tidak, maka pujian itu kan jatuh di tanah. Waktu Anda pulang, orang itu juga pulang, kemudian iblis akan ambil itu dan akan datang sama Anda waktu Anda lemah. Engkau tahu, engkau kalau memuji Tuhan, waduh pengurapan dahsyat loh waktu itu. Waktu Anda lagi lemah, Anda mendengar itu. Sekali, 2 kali Anda berkata, oh iya ya, mungkin benar. Nah itu hati-hati Bapak Ibu. Jadi Anda sebagai warga kerajaan sorga, Anda ambassador kerajaan Tuhan, Anda mengambil, Anda berkata, terima kasih untuk pujiannya Tuhan memberkati. Anda sudah mengambil dan kembalikan sama orang berkat daripada Tuhan dan kemudian Anda serahkan sama Tuhan. Bapak Ibu, jangan Anda mendengar kata orang, Anda bertanya sama manusia. Anda ngomong sama Tuhan. Nanti kalau engkau berdoa, Anda akan pikiranmu cerah sendiri. Ting gitu, ting gitu. Atau nanti kalau Anda sudah berdoa, Anda dengarkan baik-baik dari teman-teman Anda ngomong begini, ada yang tidak sadar akan bicara. Dan waktu dia bicara, hal itu dari Tuhan yang mau. Saya Bapak Ibu ya. Jadi Anda nggak usah mau siapa aja. Anda pokoknya kalau sudah berdoa Anda dengarkan banyak orang ngomong. Kalau tiba-tiba ada orang yang ngomong tanpa Anda beritahu atau dia bicara tiba-tiba, karena sering toh Anda bicara begini, Anda lagi bicara A, tiba-tiba ada ke B, A lagi, dan Anda tidak sadar lagi bicara A, tiba-tiba B, lalu Anda ngomong A lagi dan Anda tidak sadar lagi bicara B. Bapak Ibu ingat, kalau ada orang seperti itu Anda tangkap, sudah tangkap saja. Tidak perlu ngomong sama orangnya, gitu ya. Anda tangkap saja. Bapak Ibu, prinsip nomor 2, jangan mencari pujian. Dengan Anda berpikir bahwa semua yang terjadi dalam hidup saya adalah
karena roh kemuliaan ada padaku, jika aku dinista oleh karena nama Yesus. Pola pikir Anda seperti itu pola pikir firman Tuhan. Jadi Anda di kepala Anda harus berpikir, sebuah kondisi, kalau Anda lihat di firman Tuhan, yang penting roh kemuliaan ada padaku, kalau ada aku dinista oleh karena nama Kristus. Gitu. Di kepala Anda. Anda nggak boleh pikir gini, kalau ada orang berkatin saya 1 M, itu baru roh kemuliaan Tuhan ada. Nggak ada firman Tuhan nggak bilang begitu Bapak Ibu. Bisa ya Bapak Ibu ya. Jadi itulah firman Tuhan kata Petrus tentang bagaimana roh kemuliaan ada atas hidup Anda. Kalau roh kemuliaan ada atas hidup Anda Bapak Ibu, maka engkau akan berjalan dengan penuh kemuliaan Tuhan. Engkau tidak berasa. Engkau hidupnya berasa kau jalan-jalan saja. Tapi firman Tuhan akan mengikuti Anda. Bisa Bapak Ibu. Nomor 2. Jangan mencari approval atau pujian dari manusia. Kembalikan semua sama Tuhan. Maka kalau Anda berpikir seperti yang saya katakan ini, pola pikir Anda itu akan luas gitu. Anda kan bisa terima Tuhan itu sebagai Tuhan. Tuhan itu sebagai Tuhan Anda terima ya mudah. Anda tidak mengatakan, oh aku tidak perlu mengalami masuk lubang, masuk penjara kan gitu. Anda sudah ngerti. Kemuliaan Tuhan ada atas hidup Anda. Bapak Ibu, milikilah pola pikir firman Tuhan. 1, 2, 3. Ini penting 3. Firman Tuhan berkata bahwa apa yang ada atas di sana. Engkau mau cari siapa? Mau cari nabi? Mau cari orang berpakaian mewah? Gitu ya. Tempatnya ada di sana raja. Tempatnya bukan di ladang, di tempat yang besar. Tapi di sana raja. Nah, siapa yang kau cari? Jadi untuk apa kamu pergi melihat nabi? Benar. Aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. More than a prophet. Bapak Ibu, menambahkan bobot hidup Anda more than a prophet. Bapak Ibu, ini penting. Di antara mereka yang lahir di muka bumi, tidak seorang pun lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Sebab saya sudah katakan tadi bahwa Yohanes adalah satu-satunya manusia yang penuh Roh Kudus sejak dari kandungan. Anda mengerti ini ya? Tapi yang terkecil dalam kerajaan Allah, Tuhan Yesus sendiri yang terkecil dalam kerajaan Allah, lebih besar daripadanya. Firman lebih kecil itu dikatakan dalam kerajaan Tuhan. Sebab kenapa Tuhan Yesus lebih kecil di sana? Sebab dia mengambil rupa seorang hamba. Tuhan Yesus mengambil rupa seorang hamba. Firman itu yang besar, yang berkuasa. Mengambil rupa seorang hamba. Dan taat sampai mati di kayu salib. Tambahkan bobot Anda. Kehidupan, kalau engkau berkata, Pak, hidup saya ini harus nambah apa lagi sih? Firman Tuhan katakan, tambahkan bobot Anda. Terus, aku menyuruh utasku mendahului engkau untuk meneruskan jalanmu di hadapanmu. Lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan membersihkan jalanmu di hadapanmu. Bapak Ibu, firman Tuhan ini didengar oleh orang-orang pemungut cukai. Dan pemungut cukai mengatakan, ya, ini kebenaran daripada Tuhan. Inilah kebenaran sorga. Firman Tuhan ayat 30 ini penting. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Jadi orang dibaptis oleh Yohanes itu membuka jalan Tuhan waktu itu. Firman Tuhan ini penting. Bapak Ibu, saya percaya di tempat ini semuanya sudah dibaptis. Tetapi saya tahu bahwa rekaman ini akan didengar oleh orang-orang lain. Dan orang yang mendengar itu ada yang belum dibaptis. Ada yang ingin dibaptis, ada yang tidak mau dibaptis. Saya mau bilang saat ini, Bapak Ibu, firman Tuhan sudah katakan,
Kalau engkau menolak untuk dibaptis, Anda mengerti bahwa kehidupan Anda sebetulnya jauh daripada Tuhan. Kalau Anda tanya sama saya, Pak, orang yang disalib sebelah Tuhan Yesus, sebelah Tuhan Yesus tuh. Dia juga nggak dibaptis, Pak. Tapi Tuhan berkata kepada dia bahwa engkau ada bersamaku pada hari ini di Firdaus. Itu dia bisa masuk Firdaus, tapi nggak dibaptis, Pak. Saya juga belum mau dibaptis, Pak. Saya juga mungkin kalau saya meninggal hari ini, saya ke sorga dong. Bapak Ibu hati-hati loh, Pak. Anda mengerti bahwa orang di samping Tuhan Yesus itu langsung meninggal. Orang udah mau meninggal, tidak perlu dibaptis. Contoh ada orang yang sudah bertobat, udah di rumah sakit, nggak bisa bangun, sudah bertobat, dan kemudian dia berkata, Pak, saya perlu dibaptis, Pak. Ya tidak jawabannya. Kalau engkau sembuh dan sehat, Tuhan punya maksud dalam hidupmu. Engkau perlu dibaptis. Tetapi, kalau engkau dalam hidup ini tidak ada maksud Tuhan lagi, engkau harus wafat, engkau akan langsung ketemu Tuhan. Bisa ya Bapak Ibu ya. Jadi dibaptis itu tujuannya apa sih? Ini kita membuka lagi yuk, baptis yuk. Matius 3. Penting nih Bapak Ibu. Matius 3. Yesus menjawab, Matius 3 ayat 15. Katanya, biarlah hal terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Biarlah hal terjadi karena demikianlah sepatutnya engkau dan aku, engkau John dan aku, menggenapkan seluruh kehendak Allah. Bapak Ibu, Anda dibaptis. Saya belum bangkitin orang mati, Pak. Saya belum nyembah, belum nyanyi jadi WL. Saya belum berkhotbah, Pak. Saya belum melayani Tuhan. Saya belum melayani orang-orang miskin, Pak. Saya udah dibaptis dulu ngapain? Bapak Ibu, dibaptis itu merupakan sebuah titik tolak. Anda serahkan hidup Anda sama Tuhan. Nanti setelah itu Anda akan membuat perkara-perkara tadi saya sebutkan. Anda akan berkhotbah, Anda akan melayani Tuhan, orang miskin, Anda akan jadi WL. Tapi pertama adalah dibaptis dulu. Gitu. Kau memberikan hidupmu. Bapak Ibu, penting hari ini. Ikut Tuhan, serahkan hidupmu. Kalau saya salah gimana Pak? Jatuh. Saya baptis lagi. Ya enggak usah baptis lagi. Anda kalau salah, bertobat. Sebab Bapak Ibu, prinsip Anda dibaptis, Anda harus ngerti loh dibaptis ini. Anda dibaptis itu artinya Anda mengenakan Kristus. Dan kalau Anda mengenakan Kristus dalam hidup Anda, maka roh Allah ada dalam hidup Anda. Orang yang tidak punya roh Allah dalam hidupnya, hati-hati, dia bukan anak Tuhan. Anda mengerti? Ini jadi sambungannya begitu. Jadi engkau mau menyelesaikan tugas kehendak Allah. Engkau harus mengenakan Kristus. Dan engkau mengenakan Kristus itu, salah satu caranya dengan Anda dibaptis. Makanya baptisan adalah penting. Baptisan bukan sekedar acara ecek-ecek. Bukan Bapak Ibu. Baptisan adalah sebuah peristiwa penting di muka bumi. Bapak Ibu mengerti ya? Jadi hari ini bagi Anda yang mendengarkan, di tempat ini sudah semua, tapi saya mengerti, kalau Anda belum, segera ambil. Dibaptis itu merupakan satu dari dua sakramen. Ada dua sakramen dalam Kristen. Pertama baptisan, yang kedua adalah perjamuan kudus. Pertama baptisan. Baptisan itu adalah merupakan tindakan yang engkau harus ambil. Caranya, dibaptis oleh siapa, kapan, di mana, naik apa ke sana, pulang naik apa, ada yang siapkan bajunya, ada siapkan semuanya. Itu adalah keputusan hidup Anda. Baptis sana. Karena kalau baptis air, Anda yang ambil. Tetapi kalau baptis Roh Kudus, Tuhan yang mengurapi. Tidak ada satu pendeta pun di tempat ini yang bisa berdoa supaya Anda penuh Roh Kudus, tidak bisa. Saya cuma akan doakan Anda, saya cuma dukung Anda supaya iman Anda kuat, Anda boleh menerima, itu saja. Tapi kalau yang membaptis, ya Anda minta sama Tuhan. Yang kedua adalah perjamuan kudus. Saya tidak bahas perjamuan kudus hari ini. Bapak Ibu, ada 3 hal. Tambahkan bobot Anda. Tambahkan tiap hari. Anda menyembah.
Menyembah adalah hal yang biasa Anda buat. Saya mengerti Anda sudah punya The Nest, ada fountain di sana, Anda terus datang sana, Anda minta penyembahan dan pengurapan. Anda menyembah Tuhan. Menyembah itu pokoknya adalah lakukan dalam hidup Anda setiap hari. Apa artinya? Orang-orang yang dipilih oleh Tuhan menjadi pembuka jalan Tuhan. Dia harus percaya sungguh-sungguh bahwa dia adalah Mesias. Jangan bimbang. Yehoshafat setelah kuat, imannya kuat, masuk ke dalam lubang baik, diambil oleh Herodes Antipas juga masih kuat. Imannya kuat sekali. Tetapi kenapa Yohanes bimbang? Kecewa dan bimbang sebab apa yang dia harapkan berbeda. Bapak Ibu, makanya Tuhan berkata, engkau mau melihat apa di sana? Engkau melihat orang pakaian mewah? Tempatnya bukan di sini. Bapak Ibu, engkau melihat ke padang gurun, melihat guling-gulingan angin yang kemari? Bapak Ibu, prinsipnya Tuhan katakan, berbahagialah engkau sebab engkau tidak menjadi kecewa dan menolak Tuhan Yesus. Bapak Ibu, hari ini di kepala Anda harus ada masukan konsep yang namanya 1 Petrus 4:14. Yang penting roh kemuliaan ada di hidup Anda. Mendengar itu harus benar. Jangan salah mendengar hari ini Bapak Ibu. Anda mengerti bahwa kalau Anda salah mendengar itu bisa beda konsepnya nanti. Orang benar, dia menjaga hidupnya dengan sebuah prinsip roh kemuliaan ada atas hidupnya. Dia tidak mencari pujian atau approval. Dan tiap hari dia menambahkan bobotnya, terus tambahkan bobot. Sampai berapa Pak? Terus saja sampai Tuhan datang. Jadi dengan 3 hal itu, engkau tidak berpikir sesuatu di luar yang kesono ke sini. Tapi hanya berpikir tentang Yesus. Yuk kita buka Kolose 3. Ini penting Kolose 3. Firman Tuhan di Kolose. Kolose kita melihat ketiga. Yang pertama berkata, karena itu kalau engkau dibangkitkan bersama Kristus. Apa gambarannya? Baptisan air. Engkau dibangkitkan bersama Kristus. Carilah perkara di atas, di mana Kristus ada. Kenapa Paulus gunakan Kristus bukan Yesus? Sebab Paulus berkata kepada umat, jemaat yang sudah dalam bersama dengan Tuhan. Kelihatan di situ ya. Perkara di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, hidupnya tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak dalam pengangkatan, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan, glorifikasi, jadi pengangkatan. Bapak Ibu ini jelas sini. Jadi kita harus mencari perkara yang di atas dan pikirkan perkara di atas bukan di bumi. Kalau Anda menghadapi persoalan muka bumi, Anda lakukan pokoknya selesai saja, sebisa Anda. Tetapi perkara yang harus Anda pikirkan dengan jernih, yang harus Anda lakukan dengan jernih adalah perkara-perkara yang di atas. Jadi bisa Bapak Ibu ya. Firman Tuhan berkata di tempat di atas itu, semua berkatnya banyak banget. Samayim, samayim Bapak, samayim, im itu kalau bahasa Ibrani im itu jamak. Kalau kerub satu, kerubim itu banyak kerub satu. Kalau seraf, satu seraf. Serafim itu banyak serafnya. Bisa ya Bapak Ibu. Jadi samaim itu langit-langit. Ada banyak langit di atas sana. Anda mengerti bahwa kelak kalau kita pulang, kita akan pulang dalam pengangkatan, kita akan tinggal di rumah Bapa. Kita akan tinggal di sorga yang Anda sebut sebagai sorga adalah LB3, langit baru, bumi baru. Bapak Ibu Anda harus hati-hati loh. Sorga yang ada di mana Tuhan ada hari ini tidak pernah diberikan sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak pernah. Jadi sorga Tuhan itu ya punya Tuhan. Tuhan nggak janjikan sorga pada manusia loh. Nggak.
Tetapi sorganya manusia yang kita sebut sebagai sorga adalah langit baru, bumi baru. Di tempat itu, tempatnya bertingkat-tingkat. Jadi sorga nanti kalau Anda pulang ke rumah Bapak di sorga, di langit baru, bumi baru, tempatnya bertingkat-tingkat. Itu berbeda dengan sorga hari ini. Gitu ya Bapak Ibu, beda ya. Jadi langit baru, bumi baru merupakan sebuah sorga yang diberikan kepada Anda dan bagi saya. Kita harus melihat ke sana, memikirkan perkara di situ, dan kita melihat mencari perkara-perkara dari situ. Disitulah berkat-Mu berlimpah-limpah banyak. Kita tidak ngurusin muka bumi. Bumi selesai dengan apa yang ada. Jadi di muka bumi ini kalau Anda berpikir, Anda mengerti, Anda selesaikan yang pas-pas saja gitu ya. Jadi Anda bekerja di muka bumi tapi Anda melihat ke sorga. Jadi waktu Anda mengerjakan tugas-tugas di muka bumi, engkau mengerjakan dengan pola pikir bahwa engkau melihat sorga di situ, engkau mengerti, engkau berharap sorga itu, makanya di muka bumi engkau kerjakan. Dampaknya besar. Bapak Ibu, malam hari ini saya berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa Anda mengerti apa yang saya katakan, Anda percaya sama Tuhan Yesus, dan Anda berdoa. Sebab tahun ini ada banyak goncangan. Goncangan ekonomi sudah pasti. Anda mau melihat bidang apa sekarang? Anda sebut saja. Mau bidang bahan bakar, mau bidang tembaga, perak, emas, IHSG, Anda mau lihat. Semua Bapak Ibu. Nilai tukar Anda melihat makin lama longsornya bukan main. Bapak Ibu, ini tahun ini memang sudah harus kejadian. Ditambah nanti habis ini Bapak akan melihat goncangan-goncangan. Kalau ini terjadi, Anda sudah mengerti bahwa kita bergerak dengan cepat sebab apa yang kita dengar tentang ini semua. Kita mengerti bahwa pekerjaan Anda hampir selesai. Kita harus selesaikan tugas di muka bumi ini. Kelak Bapak Ibu, Anda dan saya, kita bersama-sama akan melihat ke atas. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Sani? Oh, oke. Baik, terima kasih buat sharing firman Tuhannya Pak Aruna. Apakah Pak Aruna akan membuka sesi tanya jawab? Kalau enggak apa-apa. Boleh, silakan. Kalau yang mau tanya, boleh nyalakan mic Anda, lalu sebut nama Anda, nyalakan kamera Anda, dan Anda boleh bertanya ke Pak Aruna. Silakan, saudara-saudara. Ada yang mau tanya kah? Puji Tuhan, berarti sudah paham semua. Tinggal di wisuda nih. Baik, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan masuk ke pengumuman. Pak Sony, boleh dibantu pengumumannya? Pak, Pak, Oh, Shalom ada Pak, boleh tanya? pertanyaan. Oke, Ibu Hermin. Silakan, Ibu. Mumpung ini Pak Aruna. Saya terus terang tadi ngikutinnya enggak terlalu lancar, tapi mungkin moga-moga pertanyaan saya ini agak agak enggak nyimpang. Dulu pernah ada pertanyaan waktu di BSBC, kapan kapan apa ini apa itu yang istananya Salomo itu Pak? Itu dibangun kembali. Dibangun kembali kapan Pak? Oke. Itu saja, Bu. Iya. Oke. Bapak Ibu, ini penting nih. Kalau Anda mengerti bait suci ketiga kapan, kan gitu kan ya? Oh iya, Ini maksudnya pertanyaan bait umum. suci. Terima kasih. Ini pertanyaan umum. Jadi orang akan melihat bahwa bait suci ketiga kapan. Bapak Ibu, saya bukan satu ayat ya. Nanti Bapak Ibu akan melihat dampaknya tuh apa. 2 Tesalonika kedua. 2 Tesalonika 2 ayat
kedua. 2 tes 2 ayat kedua. Ini penting nih. Supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Dari situ Anda bisa ngangkat dong bahwa hari Tuhan belum tiba ya. Oke. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu, hari kedatangan Tuhan maksudnya, haruslah datang dahulu murtad. Haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Artinya antikristos. 4. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Duduk di bait Allah dan ingin disembah sebagai Allah. Bapak Ibu, ini kata-katanya penting. Kata bait Allah itu ada 2 kata dalam bahasa Yunani. Pertama, itu Hiron. Hiron itu gedung rumah Anda, batu rumah Anda, bentuk fisik. Itu Hiron. Bait suci dengan bentuk Hiron. Tetapi yang nomor 2 adalah naos. Naos itu tidak berbentuk gitu. Misalnya, tubuhmu adalah bait suci Roh Kudus. Itu menggunakan naos. Tidak terlihat naos. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya. 2 Tesalonika 2 ayat 2 sampai 4. Bait Allah. Dia mau duduk di atas bait Allah. Kata yang dipakai apa? Ternyata yang dipakai adalah naos. Bukan Hiron. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda menantikan bait suci ketiga kapan dibangunnya, kelihatannya Anda bisa terlambat Bapak Ibu. Naos. Itu gambaran. Jadi antikris duduk di atas naos. Naos itu kelihatannya ada beberapa cerita. Saya ambil satu saja yang gampang. Yang lainnya nanti saya akan jelaskan. Orang-orang percaya itu disebut sebagai naos. Jadi antikris duduk menguasai di atas orang-orang percaya. Bapak Ibu tahu, kalau itu terjadi hari itu, saya sih sudah ngomong sama Tuhan kalau bisa pulang sebelum itu terjadi. Gitu. Anda tahu bahwa itu adalah peristiwa yang besar dan mengerikan sekali. Kira-kira gitu, Bu. Wah, Oke. seru. Baik, terima kasih, terima kasih. Oke, silakan kalau ada lagi. Kalau tidak ada, kita langsung masuk pengumuman, saudara. Oke, saya rasa sudah ada menanya lagi. Oke, kalau gitu, mari kita masuk ke pengumuman. By the way, terima kasih buat saudara-saudara kemarin yang ikut bergabung di onsite maupun online di doa 30 jam. Saudara-saudara luar biasa. Ada beberapa yang berhasil ikut bersesi-sesi. Dan ajaib, sudah namanya itu, saya melihat itu bahagia karena banyak orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Keren, saudara ya. Baik, hari besok kami saudara akan dengan Pak Kris Mutu di 4 Juni, saudara, hari Kamis di Apple Tower, Serapak. Beliau masih mau bicara tentang the covenant of the fountain. Ya, next, pengumuman berikutnya. Saya undang semuanya datang ya, yang Jakarta onsite ya. Oke, saudara-saudara, tanggal 7 nanti ini akan ada 2 ibadah berdoa buat Indonesia. Berdoa menyembah Tuhan. Jadi gini, sebenarnya Pak Ibu Iin juga dapat bahwa
dia harus membangkitkan 1 juta, bukan bangkitkan, harus ada 1 juta, 1 juta penyembah, 1 juta worshiper, 1 juta orang yang memuji dan menyembah Tuhan di tanggal 7 Juni untuk kita bisa menahan semua yang setan rencanakan buat Indonesia. Saudara-saudara, saya dapat sebuah penglihatan, saya melihat ada peta Indonesia nih. Saya gambarnya persis seperti ini, saudara. Saya melihat ada peta Indonesia dan ada cawan besar di tengah-tengahnya. Lalu saya melihat ada badai, ada tsunami, ada gelombang besar yang menghantam menyapu Indonesia. Lalu ada penglihatannya pecah dua, saudara. Yang pertama, saya melihat tidak ada, saya melihat akhirnya tsunami itu menghantam Indonesia dan yang yang Tuhan kasih tunjuk Indonesia luluh lantak hancur, saudara. Tapi lalu ada penglihatan yang kedua, saya melihat ada orang-orang menyembah Tuhan, berdoa dan menyembah Tuhan. Lalu setiap kali menyembah dan berdoa, saya melihat ada cawan yang terisi air, yang lama-lama airnya semakin penuh, akhirnya meluber keluar. Dari luberan itu membentuk seperti tembok yang mengitari Indonesia. Nah, pada waktu badai itu, tsunami itu menghantam Indonesia, maka nyampe ke Indonesia seperti air yang gelombang yang semata kaki, jadi tidak merusak. Memang kotor tapi tidak merusak, saudara. Jadi kita mulai tanggal 7 Juni yang di Jakarta nanti akan ada di APL Tower lantai 27 di Central Park, saudara, bersama dengan GB Adonai. Kita akan gabung, saudara, kita akan nyembah Tuhan di Central Park yang di Jakarta. Lalu yang di Bandung itu di NES, saudara. Di NES di Baranangsa nomor 75C, yang di Jakarta dengan saya dengan Pak Kris Muntu, yang di Bandung dengan Pak Kris, saudara. Jadi saya undang semua Anda hadir dan ajak orang sebanyak-banyaknya. Kalau di Bandung ya ajak jangan terlalu banyak juga, saudara, karena tempatnya cuma untuk 75 sampai 80 orang. Ya, oke. Lalu yang yang di Jakarta ajak sebanyak-banyaknya. Semakin banyak semakin baik, saudara. Saya pun sampai ngajak satu persekutuan doa dari tempat lain untuk datang juga ikut bergabung untuk nyembah Tuhan bareng, saudara. Jadi akan penuh, harusnya penuh juga. Karena itu saya undang semuanya mari datang onsite, saudara. Lalu di kota-kota Anda, kalau Anda tahu ada tanggal 7 ada acara ini untuk mengisi cawan doa, ya 1 juta penyembah. Jadi Anda juga bisa ikut di kota-kota Anda, saudara. Saya juga tahu ada banyak, saudara, sampai saya melihat ada yang dari Afrika juga ada, saudara. Dari Afrika, Filipina, ada dari beberapa negara-negara lain juga ikut terlibat juga. Tanggal 7, 1 million worshiper, saudara, ya. Baik, berikutnya. Baik, saudara, kita mau kasih persembahan. Saudara, masih ada kaos. Kaos The Fountain masih ada, saudara. Mari. Fountain masih masih saya sudah memberikan deadline sekitar tanggal 20 sampai tanggal 25 harus sudah selesai. Jadi akan dikebut, saudara, untuk ngeberesin Fountain. Masih ada kaos yang bisa saya mungkin pengumumannya nggak ada, nanti saya akan broadcast lagi aja. Kaos yang bisa Anda peroleh, saudara, untuk kalau semua hasil penjualan akan dipergunakan untuk melanjutkan penyelesaian The Fountain Room, saudara. Lalu ada juga USB, saudara. Saya dapat kesaksian USB luar biasa, saudara. Saya ini terima ada beberapa yang bersaksi. Ada satu orang yang paling dahsyat ini, saudara. Ada satu orang dia beli 2 USB. 2 USB, lalu satunya untuk dia, satunya dikasih ke temannya. Temannya, by the way, saudara, bukan anak Tuhan, dari agama lain, saudara. Tapi dia nggak ngomong-ngomong bahwa ini lagu gereja. Jadi dikasihin. Nah, temennya ini sudah hampir 3 bulan susah sekali tidur. Tidur paling 1-2 hari doang, saudara. Dan kalaupun dia tidur itu dia harus makan sanak katanya sampai 1 sampai 2 butir, saudara. Lalu dikasih dia suruh teman kita ini yang kemarin datang di doa ini, dia bilang, coba kamu dengerin ini malam-malam. Jadi dia akhirnya dengerin dan dia tertidur dari jam 7 malam sampai dia bangun jam 1 siang, saudara. Anda bisa bayangkan itu balas dendamnya kayak apa itu, saudara. Ya.
Jadi 7 malam 1 siang, dan dalam mimpinya dia semua hampir mimpinya dia bercerita, saya kok seperti dibawa ke dalam gereja, saya kok diajakin sama kamu ke gereja, dan saya tuh hatinya damai sekali, begitu bangun tuh hatinya adem sekali katanya, saudara. Saya percaya ini tinggal dimenangkan saja, saudara. Nah, kenapa makanya saya tuh bicara bahwa saya ngomong berkali-kali kepada pemain musik bahwa permainan musik kalian itu, kalau kalian mainkan, nyanyikan, mainkan musik itu bukan hanya skill, tapi hati yang menyembah Tuhan, itu akan menyentuh pada jiwa. Nah, saya bicara kebetulan lagu Fountain ini, saudara, lagu yang ada yang diputar di The Fountain itu, saya minta satu orang, saya bilang kamu harus menyembah Tuhan. Saya pokoknya harus sampai ketemu Tuhan, harus ngerasain Tuhan sambil main keyboard. Pokoknya itu targetnya. Dia sampai cukup lama, dia coba berusaha untuk mendapatkan feel-nya, dan dapat bukan feel-nya, benar-benar main sampai sampai rasain Tuhan, rasain hadirat Tuhan, sampai dia nangis dan segala macam. Nah, akhirnya dia dapat, tapi ya memang baru sedikit, sudah masih sekitar hampir 3 jam lah, sudah. Ya, yang 3 jam, sudah. Dan memang saya ada 5 kesaksian lagi, ada 6 kesaksian. Yang 5 kesaksian memang saudara, memang saudara hampir semuanya bicara tentang orang yang yang sulit tidur, saudara. Saya juga nggak tahu. Mungkin hari-hari akhir ini banyak orang stres dan susah tidur kali ya. Begitu dengar lagu itu tuh banyak yang bilang, oh saya kok bisa tidur tanpa lagi mengandalkan obat tidur, saudara. Well, kalau Anda memang orang yang nggak usah dikasih musik udah langsung tidur, artinya agak sedikit pemalas, jangan denger lagu ini, nanti tambah malas, sudah. Atau mungkin denger jadi tambah semangat, ya bisa juga, saudara, ya. Jadi Anda bisa perolehkan ini, soalnya nanti saya akan ada ya. Oke, ini saudara bila bisa Anda nomor WA ini, saudara, kalau nggak salah tinggal 20, mungkin lebih lebih kurang ya. Ada pas itu? Hah? Oh, tinggal 18 USB lagi. Ya nanti kalau sampai memang dibutuhkan, kalau misalnya perlu ditambah saudara. Ya tinggal 18 USB lagi, dari luar biasa, saudara, banyak sekali yang merespon dan banyak sekali yang diberkati dengan USB musik ini, saudara. Anda bisa peroleh, saudara, di nomor teleponnya 081220080021. Bisa memesan kaos USB. Ini sama Yim, saudara. Sama Yim itu unit bisnisnya Swar Ministry, untuk bisa mengumpulin dana untuk keberlangsungan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, sudah. Baik, saudara, kita sudah selesai. Mari kita memberikan persembahan, saudara. Anda yang mau memberikan persembahan, Anda bisa memberikan persembahan di nomor rekening yang tertera di layar Anda. Sumur masih bergerak, puji Tuhan. Satu persatu mesin mesin bor sudah dibangkitkan dari kematian. Kemarin sempat 5 mesin bor, semuanya tewas semua. Dan sekarang satu persatu sudah dibenahi, saudara. Sudah 3 mesin bor yang sudah bekerja lagi. Masih ada 2 mesin bor yang masih dalam tahap untuk restorasi. Karena saudara, mesin bor kita nih kerjanya ekstra dahsyat, sudah hampir sebelum rusak itu setiap hari, sudah. Saudara, luar biasa, banyak kesaksian dari Kendra dan Nebayot itu punya mesin bor yang harga 300 juta, saudara. Mereka beli di Cina langsung. Saya lihat mesinnya besar-besar, saya coba lihat speknya, gede sekali, saudara. Gede aja tamu dan powernya gede. Tapi puji Tuhan kita bisa bertanding dengan mesin lokal. Kenapa? Karena bukan mesinnya, karena Tuhannya yang menyertai. Kalau mereka butuh 2 sampai 3 minggu, kadang-kadang kita cuma 1 minggu sudah dapat air, sudah. Jadi walaupun mesin-mesin yang sudah hampir 6 tahun lebih bekerja tanpa hampir nonstop, stopnya pada waktu Natal doang, saudara, bekerja nonstop seperti itu, dan tetap masih bisa bekerja. Kemudian rusaknya bisa aneh juga, rusak 5 mesin bor, rusaknya kayak janjian, saudara. Kayak mereka, kayak mesin ini kayak punya telepati, yuk rusak bareng yuk, rusak semua. Jadi 5-5-nya rusak semua, dan anehnya di waktu yang mungkin hampir selang, ada yang saling selang 3 hari rusak, dan akhirnya masuk ke bengkel semua sampai bengkelnya kepenuhan, sudah. Karena ada 5 mesin yang gede-gede dan sudah dibenahi. Bor juga, mata bor sudah dibeli, saudara.
Saya beli 5 martabor supaya saya melempar ke teman-teman yang mau donasi cuma 3, yang 2 puji Tuhan sudah aman, sudah dibeli dan sudah dipakai sudah. Ya, jadi saudara, mari Anda kalau mau ikut terlibat di Sumur juga dari 15601124241 di Soal Ministry Bandung, saudara. Kalau nanya Soal Ministry Bandung buat apa? Saudara, Soal Bandung itu setiap hari ada kantin namanya Saridona. Itu kalau bahasa Sunda namanya Saridona. Ya seridonya aja ngasihnya. Jadi orang mau ngambil gratis boleh, bayar 1.000 boleh, bayar 20.000 boleh, bang. Terserah, jadi bebas. Lalu ada Sanggar Belajar Sofia. Luar biasa Sanggar Belajar Sofia. Kemarin ada pengobatan gratis rata-rata ibu-ibu yang anak-anaknya belajar di Sanggar Sofia, saudara. Itu pada datang juga. Dan sempat saya ketika saya tugas, saudara. Kemarin lagi pengobatan gratis, saya tugas untuk panggil pasien. Panggil ke ruang dokter. Nah, saya duduk, saya nanya-nanya dan puji Tuhan hampir semua ibu-ibu yang anaknya saya tanya dibilang anaknya sekarang menjadi anak yang salah satu anak yang paling pintar di sekolah-sekolahnya. Kenapa? Karena pelajaran yang kita berikan ke anak-anak ini itu satu langkah lebih maju daripada sekolahnya. Jadi sekolahnya belum diajari, di kita udah diajari. Saya begitu masuk sekolah, sekolah diajarin, dia udah ngerti dulu semua. Jadi gurunya juga terpukau karena anaknya kok pinter banget ya. Nah, karena apa? Karena saya percaya ada hikmat, ada marifat di Sanggar Belajar Sofia. Dan guru-guru juga menanamkan nilai-nilai kekristenan juga saudara buat mereka. Saya percaya ini jiwa-jiwa yang sedang dipupuk, disirami, satu hari juga akan dituai buat kerajaan surga. Anda bisa menyalurkan taburan Anda buat Sofia, buat Saridona di 777-287-1298 sama Nugara Stantun atau di BNI 775-885-7757 atau Anda bisa dengan QRIS. Nggak tahu nih QRISnya agak kepotong saya gambarnya. Tapi nggak apa-apa sudah Anda kayaknya bisa kok, tetap bisa kok ya. Jadi Anda di tengah gitu kok. Nggak apa-apa kalau yang misi gampang lah ya. Anda bisa pakai QRIS biar lebih mudah saudara. Itu aja saudara pengumumannya. Karena itu apa? Oh ya, kita juga nanti akan tanggal berapa? Tanggal 20 berapa? Oh, tanggal 27 juga kita akan melakukan pemotongan. Bukan pemotongan, sunat gratis. Akan ada sunat gratis dalam rangka kita juga untuk memupuk dengan orang-orang sekitar kita, saudara. Saudara, Anda bisa bayangkan doa 30 jam begitu ramainya orang banyak itu sudah keluar masuk dan tidak ada satupun warga yang komplain dan tidak ada warga yang ini karena apa? Karena selama hampir 2 tahun kita nggak 2 tahun ada ya? Hampir 2 tahun kita kasih makan mereka, ada anak belajar, jadi mereka tahu kita ada acara pun mereka cuman ya sudahlah karena apa? Karena kita sudah menunjukkan kasih buat mereka, saudara. Ya. Oke, dengan 20 dan 27 akan ada hitangan massal, saudara, di NES, saudara, ya. Di lantai 1. Jadi ada yang pada duduk lantai 1 itu nanti akan disulap ada kasur operasi buat mengoperasi burung-burung mungil itu, saudara. Baik itu saudara-saudara, kita selesai. Dengan hormat saya minta bolehkah Pak Aruna untuk menutup dalam doa. Silakan Pak Aruna. Ya, Bapak Ibu, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus anugerah-Mu limpah lebih dari cukup, kami sudah selesai dengan acara ini. Kami akan kembali pada kegiatan kami, aktivitas kami. Kau mengurapi kami berlimpah-limpah supaya kami bisa istirahat dan besok melakukan kembali aktivitas kami yang memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Engkau. Angkat tangan Anda ke atas. Berkat dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus, maka diberkatilah keluar masukmu, periuk baklo adonanmu, buah kandunganmu, dan kesehatanmu. Semua yang kau buat dengan belah telapak tanganmu, Tuhan jadikan itu berhasil. Kemanapun kau pergi melangkah, Tuhan sertai engkau secara berlimpah-limpah, mulai pada malam ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya boleh berkata, amin. Terima kasih Pak Aruna. Terima kasih Pak Aruna. semuanya. Tuhan Yesus Terima kasih. berkati. Bye-bye. Good night. Have a nice day. Terima kasih Pak Aruna. Terima kasih.